Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor kali ini. Cerita ini diceritakan oleh Narendra. Narendra ini asalnya dari Kediri, Jawa Timur. Dan cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2020. Jadi waktu itu Narendra ini masih kuliah di sebuah universitas di Kediri dan dia ambil jurusan teknik sipil. Pada saat itu dia ini menjalani hubungan atau pacaran dengan seorang wanita yang bernama Tika, yang sekarang sudah jadi istrinya. Nah, Tika ini juga kuliah di Kediri tapi kampusnya beda dengan Narendra. Ketika waktu itu Tika ini ambil jurusan farmasi. Nah, di tahun 2020 itu Tika ini minta tolong ke Rendra. Dia minta diantar ke Malang untuk beli buku. Jadi di Malang itu ada satu kawasan yang biasanya disebut dengan daerah Pasar Wilis. Nah, di Pasar Wilis ini banyak yang menjual buku-buku dan biasanya Rendra ini juga beli buku di sana. Dan waktu itu ketika Tika minta tolong ke Rendra, akhirnya sempat izin ke ibunya karena Rendra sendiri tidak mau. Nantinya ibunya atau orang tuanya Tika ini menganggap kegiatan mereka ini kegiatan negatif. Jadi mereka ini izin ke orang tuanya bahwa mereka akan beli buku ke Malang dan setelah itu mereka akan kembali pulang. Diizinkanlah mereka dan hari itu hari Selasa. Mereka ini berangkat dari Kediri sekitar jam 8 pagi. Jadi jalur yang mereka lalui ini mereka lewat daerah Ngantang. Mungkin teman-teman ada yang tahu daerah sana. Di daerah Ngantang ini melewati banyak sekali hutan-hutan dan juga kondisinya banyak tebing-tebing yang curam. Dan waktu itu ketika mereka ini melewati jalur itu, Tika ini sudah khawatir melihat kondisi yang ada di sana. Melewati hutan-hutan dan juga tebing-tebing yang curam. Tika ini sempat ngomong ke Rendra, "Ren, nanti kita ini pulang lewat sini lagi ya." "Iya Tik, aku pasti lewat sini kalau pulangnya. Nggak ada jalan selain ini ta. Ini kok jalannya serem ya. Banyak hutan dan juga tebing-tebing. Loh kok serem, apalagi tak perhatikan dari tadi kok minim penerangan. Kan kita pulang sore, kalau kita kemalaman lewat sini apa tidak malah serem ya. Kamu coba deh cari jalur lain, jangan lewat sini." Nantinya pulangnya Rendra sendiri dalam hatinya juga mikir, ini kan aku gak tahu lagi jalan selain lewat sini. Ya sudahlah, gini aja Tik, nanti kita tanya aja ke orang, yang penting kita sampai dulu di Malang. Kamu beli buku-buku yang kamu mau, setelah itu nanti kita tanyalah. Perjalanan ini pun dilanjutkan. Nah, sekitar jam 11 siang mereka sampai di Pasar Wilis, mereka mulai belanja buku. Nah, hal itu dilakukan sampai sekitar jam 1 siang, karena cuaca waktu itu cerah. Mumpung mereka ada di Malang, mereka jalan-jalan lebih dulu. Mereka jalan-jalan sampai sekitar jam 4 sore. Ternyata di perjalanan itu hujan turun dengan derasnya. Mereka akhirnya cari tempat untuk berteduh. Di sana Rendra ngomong ke Tika, "Tik, sorry ya. Tik, aku gak bawain kamu jas hujan." "Iya, aku juga gak bawa jas hujan." "Ya sudahlah, ditunggu aja lah sampai hujan ini reda." Tidak usah buru-buru. Ternyata hujan ini sampai berjam-jam kemudian dan sekitar setengah 6 sore ketika hampir maghrib hujan ini sudah mulai reda. Tapi masih gerimis. Nah, Tika pun ngajak Rendra untuk segera pulang ke Kediri. Tapi waktu itu Tika sempat ngomong ke Rendra, "Jangan lupa kita makan dulu biar tidak masuk angin. Sekalian tanya-tanya kira-kira jalur selain lewat sana, lewat Ngantang, maksudnya ini lewat mana lagi untuk menuju ke Kediri.
supaya kita tidak lewat jalur itu lagi. Ya sudahlah, akhirnya mereka menuju ke sebuah warung. Warung makan ini dijaga oleh bapak-bapak. Mereka makan lebih dulu dan sekitar jam 7 malam ketika mereka selesai makan, Rendra tanya ke bapak-bapak penjaga warung ini. Pak, mau tanya, kami dari Kediri, tadi kami lewat jalur Ngantang. Lah, ini pacar saya ini takut kalau lewat sana lagi. Kira-kira ada jalur lain tidak Pak untuk ke Kediri selain lewat jalur Ngantang? Ada Mas, lewat Blitar aja, tapi memang agak jauh karena muter gitu loh Mas. Tapi gak apa-apa, biasanya orang-orang di sini juga lewat sana. Oh gitu ya Pak ya. Iya, lewat Blitar aja tidak apa-apa, tapi ya juga hati-hati, jalannya sana juga relatif sepi. Oh iya Pak. Ya sudah Pak, akhirnya setelah mereka bayar, mereka berkemas-kemas, mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah, sekitar 30 menit perjalanan, mereka ini ternyata apa yang ada di pikiran mereka ini tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ada di sana jalan ini sepi, hanya ada 1 atau 2 kendaraan yang lewat. Yang pertama mungkin karena hari itu adalah hari Selasa karena hari aktif, bukan akhir pekan. Jadi waktu itu mereka ini benar-benar merasa sendirian di sana, dan pada saat itu mereka ini melewati sebuah hutan, tidak tahu hutan ini hutan apa. Kondisinya sepi sekali. Dalam perjalanan itu tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat ada 1 orang yang berdiri di pinggir jalan. Tapi si orang ini tidak benar-benar berdiri di pinggir jalan, tapi agak ke tengah dari kejauhan. Mereka ini melihat karena ini 2 arus atau 2 arah. Jadi dilihat orang ini kok sengaja kayaknya dia berdiri kayaknya hampir ke tengah jalan. Dari situ akhirnya Rendra pun ini melambatkan motornya karena takut nabrak. Si orang ini begitu mendekat, mereka semakin bisa melihat jelas bahwa yang berdiri ini adalah sosok nenek-nenek. Si nenek-nenek ini berdiri gak tahu apa yang dilakukan beliau, itu pakai kebaya dan bawahannya itu jarik, sambil tangannya itu memegang bakul atau wakul. Wakul ini adalah tempat nasi yang terbuat dari anyaman bambu. Beliau ini memegang itu sambil berdiri di tengah jalan. Lah, kan aneh, apalagi waktu itu ketika mereka semakin mendekat melihat wajah nenek ini, ternyata wajahnya itu menyeramkan dan matanya itu merah menyala. Dari situlah Rendra dan gak mikir panjang lagi, dia langsung nabrak sosok nenek-nenek ini. Jadi begitu melewati sosok nenek ini, Rendra itu dengan otomatis dia meso jangkrik sambil mengeludah. Jadi bisa dibayangkan kalau sosok nenek-nenek ini mereka tembus. Nah, dari situlah akhirnya Rendra ini tanya, ketika kamu lihat enggak tadi ini ternyata Tika ini diem. Rasa sekali Rendra itu ngelihat ke arah Tika itu, ternyata Tika ini diem kayak orang linglung, diam. Rendra pun akhirnya coba menenangkan Tika ini tidak usah terlalu takut sama hal-hal begituan. Sudah, kamu tidak usah takut, gak usah kepikiran. Yang tadi Tika ini masih diem, bener-bener shock dengan kejadian waktu itu. Nah, sekitar 15 menit perjalanan mereka ini ngelihat lagi di tengah-tengah hutan itu ada sebuah kios yang berdiri di sana sendirian. Dari kejauhan itu terlihat lampu yang pemaram. Jadi Tika ini bilang ke Rendra, kita berhenti dulu di situ beli buah. Ternyata semakin mendekat, Rendra ini semakin paham. Oh iya, ternyata ini kios buah. Dan mereka pun berhenti. Setelah mereka berhenti, Rendra ini merasa aneh karena banyak sekali anjing-anjing yang menggonggong. Hal pertama kali yang ditanyakan Rendra ke penjual buah ini adalah, ini anjing siapa, Pak? Dia mau tanya seperti itu. Begitu dia mendekat, ternyata si bapak-bapak ini bawa 2 buah apel
diserahkan ke Rendra dan juga Tika. Mas, Mbak, ini dicoba dulu, dimakan dulu apelnya. Nah, kayak waktu itu Rendra dan Tika ini seperti terhipnotis, dia langsung makan apel itu. Dan dia lupa mau tanya ini anjing-anjing siapa, dia lupa. Begitu dia makan apel, Rendra ini merasa ini apel kok seger banget, enak banget. Dia tidak pernah makan apel yang seperti ini sebelumnya. Dia menikmati betul dan dia melihat ke arah Tika. Tika juga menikmati apel ini. Dia makan dengan lahapnya padahal baru aja sebelumnya mereka ini makan, kondisi perut mereka ini sudah kenyang. Tapi ketika makan apel ini mereka menikmati betul dengan lahapnya, dan setelah apel ini habis barulah mereka beli 2 kilo apel. Setelah beli apel ini diletakkan di bawah karena motor mereka ini motornya matic. Apel ini ditaruh persis di antara kaki-kaki Rendra, dan setelah diikat, dipastikan diikat secara kuat, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan dalam perjalanan itu mereka akhirnya berpikir, loh Tik, itu tadi penjual buah kok ada di tengah-tengah hutan sendirian ya? Padahal biasanya kalau di sebuah tempat wisata atau di sebuah kawasan biasanya ada kios ini yang berderet-deret sekitar 3-5 kios. Tapi ini kok bapak-bapak ini kok berdiri sendirian di sana? Kok tidak takut ya? Akhirnya ya sudahlah, ada 2 hal aneh yang dialami mereka. Yang pertama adalah mereka baru aja ngelihat sosok nenek-nenek yang seperti itu. Dan yang kedua adalah penjual buah ini yang menjual buahnya di tengah hutan sendirian. Nah, setelah mereka berjalan, Tika ini kondisinya diam. Dia benar-benar kayak orang linglung, tidak ngomong sama sekali. Sekali lagi Rendra ngomong, ketika sudah, kamu tidak usah takut, kamu ngomong. Kamu jangan diam kayak gini. Kamu ngomong, ini kita di tengah hutan, coba kamu ngomong sesuatu, kamu jangan diam terus. Ternyata dia masih diam, dan tidak lama setelah itu di depan mereka ini ada sebuah truk. Jalannya ini pelan. Jadi Rendra pun akhirnya berpikir, wah kebetulan nih ada truk. Dia langsung menghampiri truk itu. Dia ada di belakangnya persis. Nah, harapannya supaya Rendra ini dapat teman dalam perjalanan itu. Dan yang kedua, supaya penerangan ini agak terang sedikit dengan bantuan bakteri yang ada di depan. Ternyata tidak lama kemudian truk yang tadinya berjalan pelan tiba-tiba agak cepat dan tiba-tiba menghilang. Disitulah akhirnya Rendra ini berhenti di pinggir jalan. Dia sempat menyalakan rokok. Waktu itu sebenarnya Rendra ini juga panik, tapi dia tidak mau membuat panik si Tika. Tanya, sudah Tik, kamu tenang dulu ya, aku mau merokok dulu, kita nanti habis ini jalan lagi. Si Tika ini diem. Nah, setelah rokoknya Rendra ini habis, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan lagi. Dan waktu itu mereka sudah benar-benar tidak tahu mereka harus kemana, karena begitu HP ini dilihat, HP ini sudah tidak ada sinyal. Begitupun juga Tikanya. Jadi mereka bingung, apalagi waktu itu sudah jam 11 malam. Setelah itu akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka melewati hutan-hutan, dan waktu itu mereka berhenti lagi karena Rendra ini agak ragu. Kok di depan ini sepi? Tidak ada satu kendaraan pun yang lewat. Dia ragu. Dia pun berhenti, dicek lagi HP-nya. Ternyata memang benar tidak ada sinyal. HP-nya Tika pun juga demikian. Nah, akhirnya Rendra pun memutuskan, ya sudahlah, kita balik aja. Kita balik, kita kembali ke Malang, dan kita lewat jalan yang aku tahu, yaitu jalur Ngantang. Nah, begitu Rendra ini putar balik, sekelebatan dia ngelihat ada cahaya, ada lampu yang begitu terang, terlihat dari kejauhan. Begitu Rendra ngelihat, itu ada penerangan yang banyak, kita ke sana aja Tik. Jadi tidak jadi muter balik karena baru melihat ada lampu-lampu yang kerap kelip
Di situ jadi Rendra ini mengikuti ke arah lampu-lampu ini, berada begitu semakin mendekat barulah mereka ini tahu, oh ternyata sebuah desa. Jadi di situ banyak sekali rumah. Mereka pun akhirnya masuk ke desa. Dan begitu pertama kali ngelewati jalan desa ini, ada kayak semacam gardu atau pos ronda. Di situ ada sekitar 5 orang bapak-bapak yang duduk di sana. Rendra pun akhirnya berhenti, dia turun. Banyaklah ke bapak-bapak ini ditanya dengan sopan sekali, karena dia berpikir ini kan desanya orang, jangan sampai buat orang itu ngerasa tidak enak sama kita. Jadi dia turun dari kejauhan, dia jalan kaki menuju ke pos ronda tersebut. Dia sambil membungkuk, dia mencoba untuk sopan, mungkin dia membungkuk dan langsung menyapa ke Pak Sugeng. Pak, dengan bahasa Jawa yang sangat halus sekali. Dalu Pak, ngapunten. Oh nggih, bertanya dengan bahasa yang sangat halus. Dan dia coba menunduk. Anehnya, 5 orang bapak-bapak ini, wajah mereka itu noleh ke arah Rendra, tapi mereka diam, tidak ngomong. Tidak ngomong satu patah atau 2 kata pun, dan wajah mereka ini menampakkan wajah yang dingin. Rendra itu juga kikuk-kikuk. Kita bisa bayangkan ketika kita tanya ke orang dan orang ini hanya melihat ke arah kita tanpa ngomong apapun, kita pasti jadi kikuk-kikuk. Situasi inilah yang dialami Rendra. Jadi Rendra itu juga tersenyum kecut. Kita coba tanya lagi dengan bahasa yang sangat halus. Namun lewat mana kalau ke arah Kediri? Bapak-bapak ini cuma diam sambil memandang ke arah Rendra. Tanpa pikir panjang, Rendra pun akhirnya mundur pelan-pelan. Dia tidak pamit, tidak ngomong apapun, langsung balik ke sepeda motor. Dan dia jalan lagi melewati perkampungan ini, melewati pedesaan itu. Nah, dalam perjalanan masuk ke desa ini, Rendra itu melihat memang kampung ini seperti kampung pada umumnya. Ada anak-anak yang bermain di sana. Nah, inilah yang membuat waktu itu Rendra dan Tika ini merasa ini desa kok aneh. Sudah sekitar jam setengah 12 malam, hampir tengah malam, kok masih banyak anak-anak yang main di jalan. Mereka ngelihat ada anak-anak yang bermain berlari-lari, bawa layangan, dan ada juga ibu-ibu yang melakukan aktivitas seperti beliau ini baru datang dari pasar. Pemandangan inilah yang menurut Rendra dan Tika itu, hal ini adalah hal yang aneh. Kenapa kok di jam seperti ini banyak sekali warga dan juga anak-anak yang beraktivitas di luar? Jadi kira-kira sekitar 20 menit mereka ini ada di desa itu, sampai kemudian mereka ini bingung. Ini kemana lagi? Nah, orang-orang yang ada di desa ini kok sama sekali tidak memandang ke arah Rendra dan juga Tika. Padahal di desa itu satu-satunya mereka naik motor. Ada lagi kendaraan di sana di tengah malam seperti ini. Ketika ada orang asing seperti Rendra dan juga Tika, kenapa kok mereka ini tidak memandang sama sekali? Rendra ini juga bingung. Karena selama ada di desa ini, Rendra ini terus tanya ketika kita lewat mana lagi, coba lihat HP-mu. Tapi si Tika ini cuma tolah-toleh, dia kayak orang linglung. Akhirnya sampailah mereka di sebuah ladang tebu. Nah, di ladang tebu ini juga pemandangannya aneh. Karena tebu-tebu ini membentuk seperti terowongan. Jadi tanaman tebu yang di sebelah kanan itu condong ke sebelah kiri. Sedangkan tanaman tebu yang ada di sebelah kiri condong di sebelah kanan. Jadi membentuk seperti terowongan. Dan itu hampir sekitar 50 meter. Akhirnya Rendra pun tetap melewati jalur itu karena tidak tahu lagi harus lewat mana. Begitu mereka melewati ladang tebu ini, tiba-tiba mereka lihat ada sosok nenek-nenek yang tadi diludahi oleh Rendra. Lah, si nenek-nenek ini duduk dengan santainya dan sempat ngomong ke Rendra, inilah lumpuh kene jagongan ambek aku. Terus lewat
dia gak memperhatikan sosok nenek-nenek ini, dia mengabaikan, dia terus berjalan. Tidak lama kemudian dia ini dengar ada suara mobil dari belakang. Rendera mobil ini terlihat kencang sekali lajunya sambil mobil ini terus membunyikan klaksonnya, seolah-olah mobil ini mau lewat. Akhirnya Rendra pun cepat memajukan motornya, sementara mobil yang ada di belakang Rendra ini terus melaju dengan kencang sambil terus membunyikan klaksonnya. Karena Rendra juga kesal, akhirnya Rendra ini pun berhenti di pinggir jalan. Dia minta untuk mobil ini melaju lebih dulu. Begitu Rendra ini berhenti, ternyata mobil ini ikut berhenti. Dan lagi-lagi mobil ini membunyikan klaksonnya. Kayak seolah-olah mobil ini ngasih tanda ke Rendra untuk jalan. Rendra ini pun bingung, dia tidak jalan, mempersilahkan mobil ini lewat. Ternyata mobil ini tidak mau jalan, dia terus membunyikan klaksonnya. Rendra pun akhirnya naik motor lagi, dia tetap melaju sampai kemudian di depan Rendra itu ngelihat ada jalan raya. Nah, pada saat yang bersamaan suara mobil dan suara klakson mobil ini sudah tidak ada. Rendra pun sempat diam, waktu itu sempat berhenti, dia noleh ke belakang, ternyata mobil ini sudah tidak ada. Dan tidak masuk akal karena kanan kiri ladang tebu ini semua kalau memang mobil ini berhenti dan mundur pasti kelihatan. Tapi waktu itu mobil ini sudah benar-benar tidak ada. Ketika di situ Rendra ngelihat ada jalan raya dan mobilnya yang melintas. Rendra pun langsung cepat-cepat melajukan motornya. Begitu sampai di jalan raya, dia memastikan betul ini memang benar jalan raya dan melihat ada kendaraan yang lalu lalang. Dia melihat lagi ke arah belakang, ternyata yang baru dilewati Rendra ini adalah ladang tebu. Dan tidak ada satu rumah pun di situ, tidak ada desa. Begitu mereka sampai di kota Blitar, Rendra ini ngelihat lagi, dia rapikan lagi buah yang tadi dia beli, buah apel ini diikat lagi dengan kencangnya. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Pas masuk kota Kediri, mereka berhenti di sebuah lampu merah. Rendra ini ngelihat ke arah Tika. Tika itu